Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu materi pencemaran lingkungan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendeskripsikan konsep pencemaran lingkungan, mengelompokkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, menjelaskan pengertian pencemaran air, mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air, menganalisis dampak pencemaran air terhadap lingkungan, menjelaskan pengertian pencemaran tanah, mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran tanah, menganalisis dampak pencemaran tanah, menjelaskan pengertian pencemaran udara, mengelompokkan macam-macam pencemaran udara, mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran udara, menganalisis dampak pencemaran udara, dan menjelaskan usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini, gambar A dan gambar B. Apakah terdapat perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Apa yang membedakan? Gambar mana yang dicemari? Dan zat apa yang mencemari lingkungan tersebut? Dan apakah tercemarnya lingkungan tersebut merugikan atau menguntungkan bagi kehidupan manusia? Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu definisi pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran dan dampaknya, serta usaha pencegahannya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal pikiran dan budi pekerti. Karena itulah manusia memerlukan makanan, pakaian, perumahan, dan fasilitas lainnya untuk kesejahteraan hidupnya. Manusia mengolah tanah dan bercocok tanam untuk memperoleh kecukupan pangan. Manusia membuka lahan untuk membuat perumahan. Manusia mendirikan pabrik untuk memenuhi kehidupan hidupnya, seperti pakaian, penerangan, dan sarana hiburan. Berbagai aktivitas manusia inilah yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan ke lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Polutan atau bahan pencemar adalah segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan tercemar. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi ambang batas dari jumlah yang masih diperbolehkan, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak semestinya. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, atau radiasi yang masuk ke dalam lingkungan. Jenis-jenis pencemaran. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air dan dampaknya. Pencemaran air terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam. Bahan pencemar tersebut dapat berupa makhluk hidup, zat, dan energi.
Air dikatakan tercemar apabila air tersebut mengalami perubahan warna, bau, rasa, maupun derajat keasaman. Akibat pencemaran tersebut, kualitas air dapat menurun sehingga tidak memenuhi persyaratan peruntukan yang ditetapkan. Penurunan kualitas air akibat pencemaran seperti yang terjadi di sungai-sungai dapat mengubah struktur komunitas organisme akuatik yang hidup. Bahan pencemar air berasal dari berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Limbah industri. Limbah industri mengandung bahan kimia berbahaya. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri, dapat berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang yang berbau busuk, atau berupa suhu air menjadi panas. Bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam limbah industri antara lain logam berat, yaitu kadmium, merkuri, timbal, dan seng, arsenat, krom, timah, benzena, dan karbon tetraklorida. Apabila zat-zat tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa diolah atau didaur ulang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Sungai tersebut jelas akan tercemar. Akibatnya banyak organisme yang hidup di sungai mati karena lingkungan tempat hidupnya sudah tidak sehat. Contoh pencemaran air oleh limbah industri yaitu kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang pada tahun 1958. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Dalam limbah rumah tangga dapat dijumpai berbagai bahan organik, misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia yang terbawa air got atau parit, kemudian ikut aliran sungai. Ada pula sampah-sampah anorganik seperti plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah-sampah tersebut tertimbun dan menyumbat saluran air sehingga akan mengakibatkan banjir saat musim penghujan. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemaran biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Namun jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga adalah limbah deterjen. Limbah organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan. Kedua proses ini memerlukan oksigen. Akibatnya, kadar oksigen di dalam air turun drastis sehingga biota air akan mati karena kekurangan oksigen. Air got di sebagian besar kota berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau menyengat. Selain itu, mengakibatkan gangguan kesehatan. Air got yang berwarna kehitaman juga mengganggu pemandangan. Di dalam air got yang sedemikian tidak ada organisme yang dapat hidup kecuali bakteri dan jamur. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan dalam kegiatan pertanian, misalnya pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus dapat mengakibatkan kematian bagi organisme lain bukan sasaran. Selain itu, penimbunan pupuk di perairan dapat mengakibatkan perkembangan tumbuhan air seperti enceng gondok dan alga. Begitu cepat karena perairan tersebut kaya akan unsur hara atau nutrien. Kondisi ini dinamakan eutrofifikasi. Pemakaian pestisida berlebihan menimbulkan akumulasi dalam tanah maupun dalam tubuh tumbuhan. Saat terjadi hujan, pestisida terbawa aliran air menuju sungai. Bahan pestisida yang berada di dalam air sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari perairan. Dampak penggunaan pestisida disebut biological magnification, yaitu pelipat gandaan bahan pencemar pada organisme yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam kasus penggunaan DDT, akumulasi DDT terbesar terdapat pada konsumen tingkat terakhir seperti manusia.
Menurut penelitian, pengaruh DDT bagi tubuh manusia berupa tidak berfungsinya hati dan gangguan saraf dengan gejala kelelahan serta kejang sampai timbul kelumpuhan. Berikut suburnya tanaman enceng gondok di perairan akibat peristiwa eutrofikasi. Dampak pencemaran air. Air yang tercemar jika digunakan untuk manusia akan menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit. Binatang yang hidup di air tercemar juga akan ikut terkena dampaknya. Selain menimbulkan penyakit bagi manusia, apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun ini dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, makin banyak bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan besar. Pencemaran udara dan dampaknya. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia. Jika keadaan seperti ini terjadi, udara dikatakan telah tercemar. Polutan udara biasanya berbentuk partikel seperti asap, kabut, dan debu. Ada juga yang berbentuk gas seperti gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida, gas nitrogen dioksida, dan gas klorofluorokarbon. Zat pencemar, sumber, dan akibatnya. Zat pencemar yang pertama, karbon monoksida, sumbernya pembakaran batu bara dan minyak bumi, kendaraan bermotor, rokok, dan industri. Akibatnya sakit kepala, sesak napas, asma, kerusakan otot, otak, dan kematian. Nitrogen oksida atau NOx, sumbernya proses pembakaran, terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan dan pembakaran sampah, arang, minyak, gas alam, serta bensin. Akibatnya, gangguan pernapasan, sakit kepala, penyakit tenggorokan, dan hujan asam. Sulfur oksida atau SOx. Sumbernya adalah gunung berapi, pembakaran minyak bumi, batu bara, dan industri. Akibatnya, sesak napas, bronkitis, kanker tenggorokan, hujan asam, merusak tanaman, dan cat menjadi kusam. Klorofluorokarbon atau CFC, sumbernya adalah pendingin, spray, dan foam. Penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV dapat mencapai bumi. Kemudian partikel-partikel padat atau PB. Sumbernya campuran pada bahan bakar kendaraan bermotor. Akibatnya keracunan timbal, kerusakan otak, dan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian zat pencemar terakhir yaitu karbon dioksida. Sumbernya adalah proses pembakaran, terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan dan pembakaran sampah, arang, minyak, gas alam, serta bensin. Akibatnya, karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan efek rumah kaca. Hujan asam disebabkan oleh dua polutan udara yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Kedua polutan tersebut umumnya dihasilkan dari proses pembakaran. Akan tetapi sekitar 50% CO2 yang ada di atmosfer di seluruh dunia terjadi secara alami, misalnya dari letusan gunung Merapi maupun kebakaran hutan secara alami. Sementara itu 50%
CO2 lainnya berasal dari kegiatan manusia, misalnya akibat pembakaran bahan bakar, peluburan logam, dan pembangkit listrik. Dua gas buangan tersebut, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, akan terkumpul di atmosfer. Kedua jenis gas itu kemudian bercampur dengan uap air di udara sehingga menjadi asam belerang dan asam nitrat. Asam ini membentuk awan dan jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Awan yang mengandung asam belerang dan asam nitrat dapat melayang sejauh ratusan kilometer sebelum jatuh sebagai hujan. Hal ini mengakibatkan terjadi hujan asam dari suatu daerah yang jauh dari sumber pencemaran. Berikut beberapa aktivitas manusia yang mencemari lingkungan. Yang pertama, asap dari pembakaran pabrik, asap dari kendaraan bermotor, dan asap dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada asap yang berasal dari erupsi Gunung Merapi. Hujan asam dapat mengakibatkan dampak merugikan bagi kehidupan makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, mengaruhi kualitas air permukaan sehingga berbahaya bagi makhluk hidup di dalamnya. Kemudian merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon terjadi karena atom klor pada CFC memecah molekul ozon di atmosfer. Makin banyak CFC di atmosfer, maka makin banyak molekul ozon yang terpecah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon bahkan sampai berlubang. CFC banyak digunakan dalam semprotan aerosol, lemari es, dan untuk membuat kotak plastik. Secara alami, lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Tipisnya lapisan ozon mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit katarak dan kanker kulit, juga merusak hasil panen. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, salah satunya CO2. Gas CO2 yang berada di atmosfer dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil, minyak, gas, dan batu bara, seperti pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan memasak. Selain itu, gas CO2 juga dihasilkan dari pembakaran dan penggundulan hutan. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan berkumpul di atmosfer membentuk suatu perisai. Hal ini mengakibatkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dipantulkan lagi ke bumi. Lapisan CO2 berfungsi sebagai reflektor terhadap panas bumi. Panas dari bumi yang dipantulkan lagi ke bumi ini akan menaikkan suhu bumi. Akibatnya bumi makin panas, atau disebut global warming. Pengaruh lapisan CO2 tersebut terhadap kenaikan suhu bumi disebut efek rumah kaca. Pencemaran tanah dan dampaknya. Apakah kamu pernah minum atau makan dalam kemasan plastik? Bila pernah, apa yang akan kamu lakukan pada plastik kemasan itu? Bila kamu membuangnya ke tanah, berarti kamu ikut menambah terjadinya polusi. Pada umumnya, orang membuang sampah di tanah hanya akan ditimbun atau dibakar. Limbah padat adalah produk yang tidak diinginkan yang dibakar atau ditimbun setiap tahun di seluruh dunia. Sampah yang dibuang ke tanah sebagian diuraikan secara alami menjadi komponen-komponen kimia. Contoh limbah yang diuraikan secara alami misalnya potongan rumput, sisa hewan, dan sebagainya. Sebagian lain tidak dapat diuraikan secara alami, misalnya logam dan sebagainya. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga mengubah tatanan atau kondisi tanah alami.
Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh polutan-polutan yang berasal dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Sebagian besar wilayah sering kita jumpai banyak sampah yang bertumpuk di daratan. Sampah ini disebut juga sebagai limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari daerah pemukiman penduduk, pedagang, pasar, tempat usaha, hotel, kelembagaan, misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, tempat wisata, dan lain sebagainya. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jadi sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya kantong plastik bekas, kaleng minuman bekas, botol plastik air mineral, dan sebagainya. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, dan sebagainya. Jika meresap ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri. Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, bisa berupa limbah padat dan cair. Limbah industri yang padat atau limbah padat yang adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik, gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah cair yang adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, lapisan logam, dan industri kimia lainnya, tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah sehingga kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran air sebagai berikut. Yang pertama, mengolah limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah atau kolam stabilisasi atau instalasi pengolahan air limbah. 2. Membuat tangki resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. 3. Memilih sampo, sabun mandi, atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai penetral pencemaran udara. 2. Program pengendalian pencemaran udara yang disebut Program Langit Biru yang dicanang-canangkan pada bulan Agustus 1996. Program ini meliputi upaya-upaya berikut, yaitu membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. B. Memperkecil kandungan timbal dalam bensin dan menekan rasio laju pertambangan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin atau solar. C. Menggalakkan penanaman pohon angsana untuk mengurangi pencemaran udara. D. Memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan penghijauan khususnya lingkungan tempat tinggalnya. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Misal dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, mengurangi pemakaian, reuse, memakai ulang, recycle, mengganti. 2. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama yang mengandung zat-zat kimia. 3. Melakukan bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah menggunakan organisme. Jawablah soal berikut ini yang linknya akan dibagikan di Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Pencemaran air yang disebabkan limbah pertanian yang berupa pupuk dapat mengakibatkan kematian beberapa jenis organisme yang ada di air.
Kematian organisme tersebut terjadi karena air mengandung A. Banyak CO2 dan sedikit O2, B. Banyak O2 dan sedikit CO2, C. Berbagai macam mineral, D. Sedikit unsur hara. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang siswa menemukan tumpukan sampah di belakang sekolah yang berisikan plastik, kertas, beberapa pecahan kaca, bekas kawat, dan daun-daun kering. Berdasarkan pengamatannya tersebut, pernyataan yang dapat memperkuat adanya peristiwa pencemaran tanah adalah A. Tumpukan sampah plastik, kertas, dan logam yang terus-menerus dibiarkan dalam waktu lama akan menyebabkan kesuburan tanah meningkat. B. Daun-daunan kering merupakan sampah anorganik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah sehingga meningkatkan kesuburan tanah. C. Kebiasaan membuang sampah plastik dan kertas secara terus-menerus di dalam tanah dapat mengubah kualitas tanah alami. D. Adanya tumpukan sampah di tanah tidak berdampak langsung pada lingkungan di sekitarnya. Soal nomor 3. Efek yang dapat ditimbulkan oleh rumah kaca terhadap lingkungan ialah A. Akan menimbulkan rendahnya suhu dalam lingkungan, B. Akan menimbulkan naiknya karbon dioksida, C. Kelembaban pada udara, D. Akan timbul terjadinya radiasi dari sinar ultraviolet. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Permasalahan yang dapat ditemukan berdasarkan gambar di atas adalah A. Limbah padat yang merupakan senyawa organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan tanah subur. B. Sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. C. Limbah padat berupa hasil industri menyebarkan tanah dan meningkatkan jumlah mikroorganisme. D. Mikroorganisme tanah pada gambar tersebut sudah resisten terhadap limbah industri. Soal nomor 5. Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh lingkungan pabrik adalah A. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang, B. Menutup industri bahan kimia, C. Membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit, D. Membatasi penggunaan bahan kimia. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.